tahu saya kapan ini cuma saya. Iya. Iya, kok tahu nih. Saya nyusul kan. Tolong diituin dong. Di unmute. Sudah. Kak Prian, tolong dong. Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nulandari, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Supriyadi, mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kinerja karyawan. Selanjutnya, next. Satu, kecerdasan emosional. Pengertian kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan yang terbaik dalam suatu permasalahan dengan melihat dari kondisi ideal suatu kebenaran atas dasar pembelajaran, pengalaman, dan penyesuaian lingkungan. Yang kedua, pengertian emosi. Emosi itu suatu perasaan yang mendorong individu untuk merespon atas rangsangan yang muncul dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, sehingga individu dapat merasakan suatu perubahan sistem terhadap fisiologis dan psikologisnya dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, hakikat kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah dua buah produk dan dua buah keterampilan utama, yaitu keterampilan kesadaran diri dan keterampilan manajemen diri, yang termasuk dalam kompetensi personal, dan yang kedua adalah keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan manajemen hubungan sosial yang termasuk dalam kompetensi sosial. Next. Ciri-ciri kecerdasan emosional. Menurut Goleman, ciri-ciri kecerdasan emosional meliputi kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan ketika menghadapi sebuah masalah yang membuat frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan perasaan ketika sedang bergembira, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban pikiran ketika menumpuk tidak melumpuhkan kemampuan dalam berpikir, empati, dan berdoa. Selanjutnya, membagi kecerdasan emosional ke dalam 3 dasar kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Yang pertama, kesadaran diri yaitu kemampuan individu dalam mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, serta mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang kedua, pengaturan diri adalah suatu kemampuan untuk mengelola emosi pada diri sendiri. Semakin baik pengaturan diri dalam emosi, maka semakin terkontrol pula tindakan yang akan dilakukan, sehingga tetap memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan karyawan yang mampu mencapai tujuan kinerja yang maksimal. Next. 4. Empati. Empati adalah sebuah kemampuan yang mengetahui dan memahami perasaan orang lain yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan baik kepada banyak orang. Kelima, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan menciptakan hubungan yang harmonis antar individu, yaitu dengan memberikan respon baik terhadap lawan bicara dan menjaga perilaku serta ucapan ketika berhadapan dengan orang lain. Next. 3. Kinerja. Pengertian kinerja. Menurut Menko Negara, kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Rifai dan Sagala, kinerja yaitu perilaku nyata setiap individu sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja karyawan. Hasil dari penelitian
Hasil dari penilaian kinerja ini yang akan menjadi catatan tersendiri dalam memberikan penilaian terhadap kinerja masing-masing karyawan. Menurut Dharma, penilaian terhadap kinerja masing-masing karyawan dapat diukur dengan indikator kuantitas, kualitas, dan ketetapan waktu. Tujuan penilaian kinerja. Sebuah penilaian kinerja digunakan untuk keberhasilan setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Setiap perusahaan pasti menggunakan penilaian kinerja sebagai bahan evaluasi pada tiap periode yang kemudian dapat menjadi sebuah permasalahan untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Next. Setiap karyawan dalam satu perusahaan pasti tidak luput dari permasalahan dengan prestasi kerja. Hal ini karena kurangnya evaluasi bagi perusahaan dan karyawan sendiri. Sering terjadi kesesuaian dikarenakan pihak yang memberikan penilaian kerja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karenanya, ini akan mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Penilaian bersifat subjektif berdampak pada ketidaksesuaian antara keinginan pihak perusahaan untuk selalu memperbaiki pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik, menciptakan sumber daya manusia yang potensial, apa yang sebagai nilai dan tujuan dari perusahaan dalam menciptakan prestasi kerja karyawan sehingga nantinya akan meningkatkan mutu perusahaan tersebut. Selanjutnya, baik, kesimpulannya yaitu seorang pekerja akan merasa bangga bila perusahaan di mana dia bekerja mengalami kemajuan yang pesat, apalagi sampai terkenal di mata masyarakat. Hal ini pula lah yang mengangkat derajat kebanggaan pada diri sendiri si pekerja akan pekerjaannya. Timbulnya rasa bangga itu merupakan keuntungan juga bagi perusahaan karena secara langsung atau tidak si pekerja tidak membawa promosi perusahaan dan menjaga citra perusahaan agar tetap baik di mata masyarakat. Untuk itulah maka para pemimpin atau manajer harus tahu menghargai perasaan si pekerja agar tetap menjaga citra baik di dalam perusahaan atau di luar pekerjaannya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.